Saudara, tim gabungan TNI Polri terdiri dari Satgas Nanggala dan Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil mengevakuasi jenazah pilot warga negara Selandia Baru Glenn Malcolm Koning ke kota Timika. Evakuasi jenazah pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service PKIWN Glenn Malcolm Koning dari distrik Alama ke Lanut Yohanes Kapiau dikawal 2 helikopter. Jenazah Glenn kemudian dibawa ke RSUD Mimika. Pangkoga Wilhan 3 Legend Richard Tampubolon menyebut ada dugaan Glenn Malcolm Koning, pilot heli warga negara Selandia Baru dibunuh kelompok kriminal bersenjata dengan cara ditembak karena ada bunyi tembakan. Saat ditemukan, jenazah Glenn masih berada di dalam heli. Soal dugaan korban dibakar oleh KKB, Richard mengatakan belum bisa dipastikan. Sementara kondisi helikopter relatif utuh. Berarti korban yang tewas ini bisa dipastikan ditembak ya, Pak Hima? Sementara info awalnya seperti itu, ya ada tembakan. Selain jenazah ini kemudian untuk rencana evakuasi korban yang selamat seperti apa nantinya? Ini sorti berikutnya akan kita lakukan. Karena itu kan ada 4 dewasa dan 2 balita. Tapi ini selamat, tapi tadi sedang kita cari puskesmas karena ini jenazah kan posisinya di heli. Jadi datang langsung helinya dulu kita ambil. Untuk kondisi helinya apakah benar sudah dibakar atau bagaimana? Ini belum bisa kita pastikan, tapi kondisinya tadi tidak parah-parah. Jenazah berada di dalam helikopter. Masih utuh helikopternya, Pak? Helikopternya masih sementara utuh, informasi kita dapatkan. Pasca pembunuhan pilot heli warga negara Selandia Baru Glenn Malcolm oleh KKB, 8 tenaga kesehatan dan 5 guru dievakuasi dari distrik Alama ke kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Mereka berhasil dievakuasi TNI dan Polri dan telah tiba di Lanut Yohanes Kapiau. Mereka disambut haru oleh keluarga dan kerabat. Ke-13 nakes dan guru dievakuasi karena trauma dengan gangguan kelompok kriminal bersenjata. Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service yang dipiloti warga negara Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, disergap kelompok kriminal bersenjata usai mendarat di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah, Senin pagi. Saat kejadian, Glenn tengah mengangkut 2 petugas kesehatan dan 2 anak-anak. Ia dan penumpang dipaksa turun dan dikumpulkan di lapangan dekat landasan. Anggota KKB kemudian membunuh Glenn diduga dengan senjata api, sedangkan para penumpang yang warga lokal dikabarkan selamat. Tiba di lokasi di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang yaitu KKB menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar di lokasi. Untuk penumpang saat ini dalam keadaan selamat karena mereka merupakan warga setempat distrik di Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Timika, dan mereka tidak diapa-apakan oleh KKB tersebut. Distrik Alama, Mimika, yang menjadi lokasi pembunuhan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Koning oleh KKB hanya bisa diakses menggunakan helikopter. Sebelumnya, pilot warga negara Selandia Baru lainnya, Philip Mark Mertens, lebih dulu diculik oleh KKB usai menerbangkan pesawat Susi Air di Nduga, Papua. Sejak disandra 7 Februari 2023 lalu, Philip Mark Mertens belum dibebaskan. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini kasus pilot heli warga negara Selandia Baru Glenn Malcolm Koning oleh KKB sudah bergabung Kepala Satgas Damai Kartens Brigjen Polisi Faisal Ramadhani. Selamat petang Pak Faisal. Tampaknya masih di mute Pak Faisal. Halo, halo Pak Faisal. Ya,
Saudara, tim gabungan TNI Polri telah berhasil mengevakuasi jenazah pilot heli warga negara Selandia Baru yang diduga tewas dibunuh KKB di distrik Alama, saudara. Tim gabungan ini mengevakuasi menemukan pilot berada di dalam heli, diduga ada luka tembakan. Sementara penumpang yang merupakan tenaga kesehatan dan juga guru sudah dievakuasi dan saat ini sudah bertemu dengan keluarga. Kita akan coba kembali sapa Kepala Satgas Damai Kartens Brigjen Polisi Faizal Ramadhani untuk menyampaikan bagaimana perkembangan terkini. Selamat sore, Pak Faizal. Ya. Nah, baik. Pak Faizal, pilot warga negara Selandia Baru dibunuh dengan ditembak. Bukti apa yang ditemukan tim di lapangan, di TKP, di heli, tempat ditemukan korban, Pak? Sementara kalau untuk olah TKP kita belum lakukan karena setelah kita evakuasi kondisi cuaca di distrik Alama memburuk sehingga anggota belum melaksanakan olah TKP. Tapi yang jelas bahwa dari hasil pemeriksaan korban, dari hasil visum ditemukan ada satu tembakan yang mengenai tubuh korban dan beberapa luka bacok. Artinya tidak ada pembakaran di situ? Tidak ada bukti-bukti ke arah sana, Pak? Kita kalau untuk masalah olah TKP masih belum kita lakukan ya. Jadi detailing apakah dibakar segala macam belum bisa belum bisa kita pastikan apakah memang betul dibakar atau seperti apa. Tapi yang jelas dari hasil visum memang ada satu luka tembak dari korban. Saat ini korban sudah berada di mana, Pak? Apa upaya yang telah dilakukan? Di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Akan dipulangkan ke negara asal? Itu nanti mungkin dari pihak perusahaan maskapai yang akan mengkoordinasikan. Baik. Tadi sudah diserahkan oleh dari kami. Pak Faizal, apakah ada saksi ataupun juga penumpang yang selamat yang sudah bisa memberikan keterangan bagaimana kronologi kejadian, Pak? Halo? Iya, halo. Pak, apakah sudah ada saksi atau penumpang yang selamat yang sudah bisa memberikan keterangan, kesaksiannya bagaimana kronologi kejadian saat itu, Pak? Halo, Pak Faizal. Ya, halo? Ya, sudah ada saksi yang bisa memberikan keterangan, Pak? Penumpang yang selamat yang bisa memberikan keterangan soal kejadian kemarin itu, Pak? Kita baru interogasi awal, ada 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan interogasi awalnya, tapi dari yang mengikuti heli itu ada sekitar 4 orang. Yang ada di dalam heli itu ada 4 orang. Dari 4 orang itu ada 2 orang yang sementara ini bisa kita interogasi, 2 orang perempuan. Dari hasil keterangannya memang kita sudah dapat beberapa keterangan yang memastikan bahwa pilot itu memang ditembak. Oke. Seperti itu. Tadi penumpang bagaimana kondisinya, Pak, saat ini, Pak? Penumpang kondisinya baik-baik semua, tidak ada masalah. Tidak ada perlu penanganan medis bagi penumpang atau pemulihan secara psikis? Tentunya ini kalau untuk secara fisik tidak ada masalah, tapi selanjutnya mungkin kalau terkait fisik atau lainnya nanti kita menyusul tentunya. Karena baru datang ini. Oke. Pak, apakah sudah diketahui informasi sementara motif KKB ini menembak pilot heli warga negara Selandia Baru itu apa, Pak? Sampai sekarang kita belum masih dalami motifnya karena dari hasil keterangan saksi-saksi itu tidak ada satupun dialog antara kelompok kriminal bersenjata dengan pilot tersebut ataupun dengan saksi-saksi yang lain. Hanya dengar suara tembakan dan kemudian pilot ini terkulai dan luka seperti itu. Bagaimana Pak Faizal upaya pengejaran dari KKB di distrik Alama ini, Pak? Kita sedang identifikasi dulu kelompok-kelompok ini dan tentunya yang paling utama kita sedang menangani TKP dan korban. Tapi kondisi di distrik Alama sendiri saat ini seperti apa, Pak? Sampai sejauh ini kondisi distrik Alama sebenarnya sampai sejauh ini tidak ada masalah ya. Jadi dari dulu sebetulnya ini daerah yang cukup aman, relatif aman. Akan tetapi memang kita ternyata kemarin terjadi kejadian seperti ini. Baik.
Terima kasih Kasatgas Damai Kartens Brigjen Polisi Faisal Ramadhani telah menyampaikan informasi terkini perkembangan di Distrik Alama dalam program Kompas Petang sore hari ini, Pak.